Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dalam peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan hidayah untuk dapat berkumpul di tempat ibadah ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita berbicara tentang kebangsaan, nasionalisme, dan hubungannya dengan ajaran agama, khususnya dalam konteks Islam. Kita memahami bahwa kebangsaan berasal dari kata bangsa yang merujuk pada kelompok masyarakat dengan asal keturunan adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan sendiri. Dalam konteks Indonesia, kebangsaan diwujudkan dalam ideologi negara, yaitu Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, membentuk identitas bangsa, mempersatukan berbagai lapisan masyarakat, dan mengatasi konflik sosial. Namun, dalam konteks Islam, bagaimana seharusnya kita memandang kebangsaan Islam sebagai agama wahyu memberikan gagasan, ide, dan konsep dari Tuhan melalui Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ayat lain yang menjadi dalil nasionalisme menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66. Gagasan ini mencakup semua dimensi kehidupan, baik akidah dan ibadah maupun relasi sosial. Imam Al-Ghazali melibatkan dalam agama dan negara seharusnya berjalan seiring, di mana agama ibarat akar dan negara ibarat batang. Perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan agama dan negara. Dalam periode Mekah, Nabi fokus pada individu dengan pendekatan persuasif. Sementara dalam periode Madinah, masyarakat telah mapan dan mewarnai kehidupan komunitas. Ini menunjukkan bahwa agama bisa mewarnai kehidupan kenegaraan tanpa menjadikan negara sebagai agama atau sebaliknya. Ideologi agama seharusnya menjadi kontrol dalam sistem kenegaraan, bukan sebaliknya. Di sisi lain, ideologi Pancasila di Indonesia mencerminkan esensi ideologi agama dan keduanya seharusnya tidak saling bertentangan. Generasi yang berpegang teguh pada ideologi agama dan negara akan menjadi generasi yang religius dan nasionalis. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam di Indonesia menjadikan ideologi agama dan Pancasila sebagai pedoman hidup kita keduanya. Seharusnya dapat saling melengkapi dan membentuk generasi yang taat pada agamanya dan cinta pada tanah airnya. Dengan begitu kita dapat hidup dalam harmoni sebagai warga negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan cinta kasih. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita di dalam golongan hamba-hamba Allah SWT yang soleh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.